Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini pertemuan kita yang pertama, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Ini adalah materi kita yang pertama di kelas 10, di mana kalian menginjakkan pertama kali kaki kalian di jenjang SMA. Semangat terus belajarnya, biologi itu asik loh. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu untuk apa kita belajar tentang ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, ruang lingkup biologi. Yang kita pelajari pada ruang lingkup biologi yang pertama adalah biologi dan cara mempelajarinya, yang kedua metode ilmiah, dan yang ketiga adalah kerja laboratorium. Untuk pertemuan yang pertama kita akan mempelajari tentang biologi dan cara mempelajarinya. Biologi dan cara mempelajarinya. Perlu diketahui bahwasanya biologi itu berasal dari dua kata yang berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sebetulnya apa saja yang dipelajari dalam biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala aspek yang menyertainya, mulai dari proses biokimia di dalam sel sampai pada tingkat ekosistem, bahkan ke perubahan iklim global. Selanjutnya, karakteristik dasar makhluk hidup. Jika kita mempelajari tentang ilmu makhluk hidup, maka kita harus tahu siapakah makhluk hidup itu. Kenapa kok dia disebut makhluk hidup? Kenapa kok semut kita sebut sebagai makhluk hidup? Kenapa kok pohon mangga kita sebut sebagai makhluk hidup? Kenapa batu kok tidak kita sebut dengan makhluk hidup? Maka tentunya mereka dikategorikan dalam makhluk hidup karena mereka mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Apa saja? Yang pertama adalah bahwasanya bahwasanya makhluk hidup itu tersusun atas sel, di mana sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Ciri yang kedua, bahwasanya makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lihat di situ, dimulai dari kita, balita, dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian kita hingga menjadi tua.
Proses penyusunan dan penumpukan zat organik menyebabkan organisme mengalami pertambahan jumlah senyawa kimia, volume sel, dan jumlah sel. Lah, perubahan tersebutlah yang disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan diikuti dengan proses perubahan menuju dewasa. Proses pendewasaan itu disebut dengan perkembangan. Selanjutnya, bahwasanya makhluk hidup itu harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Organisme memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri terhadap faktor lingkungan pada waktu relatif pendek itu disebut dengan toleransi. Penyesuaian diri dalam waktu yang relatif panjang itu yang disebut dengan adaptasi. Jika organisme tidak mampu melakukan adaptasi, biasanya dia akan berpindah ke tempat lain atau dia akan mengalami kepunahan. Selanjutnya, ciri dari makhluk hidup yaitu melakukan proses metabolisme, di mana kita butuh makanan untuk dimakan, untuk menghasilkan energi. Lah, dalam proses makanan itu berubah menjadi energi, maka ada proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh makhluk hidup berlangsung reaksi penyusunan dan perombakan. Reaksi penyusunan disebut anabolisme dan reaksi perombakan penguraian disebut dengan katabolisme. Sedangkan metabolisme itu meliputi dari anabolisme dan katabolisme. Selain itu juga, selain kita memerlukan nutrisi, makhluk hidup itu juga bernafas atau respirasi, di mana kita ketika bernafas itu terjadi pembakaran zat makanan oleh oksigen. Zat makanan itu dioksidasi menjadi CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. CO2 dan H2O dikeluarkan melalui paru-paru, ginjal, dan kulit sebagai keringat. Berikutnya adalah struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita mulai dari saya. Saya adalah individu. Berarti letak posisi saya pada struktur organisme yang ada di gambar tersebut, kita berada pada tengah-tengah, yaitu sebagai organisme. Lah, setiap organisme tadi diketahui bahwasanya tubuh dari makhluk hidup itu tersusun atas sel-sel, di mana sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan. Apakah sel itu adalah bagian terkecil? Tentunya di dalam sel itu ada bagian-bagian sel atau yang disebut dengan organel sel. Molekul kemudian membentuk organel sel yang akan memiliki fungsi tertentu. Jadi, di dalam organel sel itu nanti tersusun atas molekul-molekul. Lah, molekul itu apa? Dua atom atau lebih yang berikatan dengan kuat, bermuatan netral dan stabil. Jadi, struktur paling rendah dari organisasi kehidupan kita mulai dari molekul, di mana molekul itu akan menyusun sebuah organel sebagai bahan penyusun dari organel-organel sel. Organel-organel sel itu adalah bagian-bagian yang berada di dalam sel. Sedangkan sel adalah unit struktur terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya, setelah sel kita naik ke atas. Sel yang berkumpul menjadi satu
atau sekelompok sel yang membentuk struktur tertentu yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, maka dia akan membentuk jaringan. Selanjutnya, jaringan-jaringan tersebut akan membentuk suatu organ dan fungsi tertentu. Misalkan kita ambil contoh, jika jaringan tadi yang kita ambil contoh adalah jaringan ikat, maka organnya, sekumpulan jaringan ikat bisa membentuk sebuah organ. Nah, organ itu misalnya adalah jantung. Di atas organ ada sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ yaitu suatu sistem yang terdiri atas organ-organ yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi tertentu. Benarkah? Iya. Kita ambil salah satu contoh. Misalkan kita mengambil contoh sistem organ kita adalah sistem pencernaan. Maka, benarkah sistem pencernaan itu adalah kumpulan dari beberapa organ? Iya. Kita mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, kemudian ke anus. Nah, benarkah mereka saling bekerja sama? Iya, ketika kita makan, makanan kita tidak hanya sampai di mulut, tetapi kita butuh organ-organ yang lain hingga makanan itu keluar lewat anus. Nah, inilah yang disebut dengan sistem organ, merupakan suatu sistem yang terdiri atas organ-organ yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi tertentu. Selanjutnya adalah di atas sistem organ adalah organisme atau individu. Jadi individu itu adalah satu tubuh lengkap makhluk hidup yang tersusun dari beragam sistem organ. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sistem organ. Unit struktural terkecilnya. Kita ambil contoh di situ. Sistem organnya adalah sistem peredaran darah. Kira-kira di sistem peredaran darah itu betulkah kumpulan dari beberapa organ? Iya. Ada organ apa saja? Ada pembuluh darah, ada jantung. Nah, kita ambil contoh misalkan organ yang kita ambil adalah jantung. Betulkah jantung itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan? Iya, di dalam jantung kita tersusun dari kumpulan beberapa jaringan. Kita ambil contoh adalah jaringan otot, yaitu otot jantung. Apakah hanya ada jaringan otot saja pada organ jantung? Tidak, tentunya kita juga di dalam jantung kita juga ada jaringan pembuluh darah. Di dalam jantung kita juga ada jaringan saraf. Oke, kita ambil contoh tadi adalah jaringan otot, yaitu otot jantung. Nah, kemudian kita kembali ke pengertian. Jaringan adalah sekumpulan dari sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Berarti jaringan otot jantung itu tersusun atas beberapa sel otot jantung. Nah, di dalam sel terdapat sel otot jantung, terdapat organel-organel, misalnya terdapat inti pada otot jantung atau terdapat membran sel di dalam otot jantung. Maka tentunya membran sel itu juga tersusun dari apa saja? Tersusun dari molekul-molekul yaitu protein. Itu tadi kalau dari organisme, struktur organisme dari individu atau dari organisme ke bawah. Sedangkan kalau kita tadi kembali ke sini, pada individu, di atas individu ada populasi. Nah, jika saya adalah individu, maka jika saya berkumpul dengan orang lain, maka itu disebut dengan populasi. Jadi apakah itu populasi?
Populasi yaitu sekelompok individu dari spesies yang sama pada suatu lingkungan dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Apa itu keturunan yang fertil? Mampu bereproduksi secara normal. Selanjutnya, populasi-populasi tersebut jika berkumpul akan membentuk sebuah komunitas. Nah, ini di sawah terdapat berbagai populasi. Ada populasi manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya yang saling berinteraksi akan membentuk sebuah komunitas. Kemudian komunitas itu akan berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik, dengan suhu, intensitas cahaya, dengan pH, kelembapan, maka akan membentuk suatu ekosistem. Jadi, ekosistem itu adalah kumpulan komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu biotik dan abiotik, mereka saling berinteraksi. Contoh, ekosistem sawah, ekosistem sungai, dan sebagainya. Kemudian, ekosistem-ekosistem tersebut akan membentuk sebuah bioma. Apa itu bioma? Nah, di sini hutan hujan tropis merupakan salah satu bioma di dunia. Sedangkan bioma itu adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Atau bisa diartikan bahwasanya bioma meliputi daerah yang sangat luas yang terdiri atas berbagai ekosistem yang saling berinteraksi dengan vegetasi yang khas. Biasanya di bioma itu mempunyai vegetasi-vegetasi yang khas. Nanti bisa dicari apa saja berbagai macam bioma. Selanjutnya, dalam biologi itu ruang lingkup kita adalah makhluk hidup. Perlu diketahui bahwasanya makhluk hidup menurut Carl Watts itu dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 6 kingdom. Apa saja 6 kingdom itu? Ada Archaebacteria, ada Eubacteria, ada Protista, ada fungi, ada plantae, ada animalia. Sebelum klasifikasi 6 kingdom, dulu itu ada klasifikasi 5 kingdom. Apa yang membedakan klasifikasi 5 kingdom dan klasifikasi 6 kingdom? Pada klasifikasi 6 kingdom itu terdapat Archaebacteria dan Eubacteria. Sedangkan kalau pada klasifikasi 5 kingdom, Archaebacteria dan Eubacteria itu bergabung dalam satu kingdom yang sama atau yang disebut dengan Monera. Jadi pada klasifikasi 5 kingdom hanya ada 5. 1 Monera, 2 Protista, 3 fungi, 4 plantae, 5 animalia. Nah, ini adalah sistem klasifikasi dari 6 kingdom. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu biologi. Ilmu biologi, ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup. Berarti makhluk hidup itu bermakna luas. Nah, supaya kita bisa mempersempit atau fokus pada bidang-bidang tertentu, maka biologi dibagi menjadi cabang-cabang ilmu. Contoh di sini ada virologi. Virologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang virus. Berikutnya ada mikologi. Mikologi, jika di situ dilihat itu adalah gambar jamur. Maka mikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur atau fungi. Yang ketiga, di situ ada gambar burung.
Berarti burung itu adalah hewan. Maka ilmu yang mempelajari adalah zoologi. Zoologi ilmu yang pelajari tentang hewan. Hewan pun itu nanti ada banyak. Jadi pada zoologi pun itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Misalkan itu adalah burung, maka ilmu yang mempelajari khusus tentang burung itu bisa disebut dengan ornitologi. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang hewan serangga itu bisa disebut dengan entomologi. Kemudian di situ ada gambar bunga. Nah, ilmu yang pelajari bunga adalah bagian dari tanaman. Nah, ilmu yang pelajari tentang tanaman atau beraneka ragam tumbuh-tumbuhan disebut dengan botani. Nah, itu tadi adalah berbagai macam cabang-cabang ilmu biologi. Tentunya masih banyak lagi ilmu-ilmu biologi, cabang-cabang ilmu biologi yang harus kalian cari dan kalian pelajari. Contoh, anatomi, ada morfologi, ada ekologi, ada mikrobiologi, ada histologi, dan masih banyak cabang-cabang ilmu yang lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kalian bisa mencari sumber-sumber lain dari berbagai macam cabang ilmu biologi. Demikian pertemuan pertama kita hari ini. Selanjutnya nanti saya akan membagikan lembar kerja yang kalian gunakan untuk mengecek sejauh mana pemahaman dari yang sudah dijelaskan oleh Bu Ferry. Demikian pertemuan hari ini, tetap semangat belajar. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.